Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Wow, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat. Selamat hari Minggu buat kita semua adik-adik. Selamat bertemu kembali melalui video ini. Jangan bosan-bosan ya mendengarkan cerita firman Tuhan melalui video. Oke. Nah, adik-adik, hari ini langsung mau bercerita. Satu cerita firman Tuhan tentang murid Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Dan Tuhan mempertemukan kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah bersama. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Lausa yang bercerita dan kami semua yang mendengarkannya. Biarlah hari ini kami diberkati melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini saya mau bercerita yaitu tentang salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas. Ayo, siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Thomas? Thomas kenapa ini? Nah, Thomas ini adik-adik adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, cerita hari ini kita mendengarkannya dan kita membacanya adik-adik di dalam Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-31. Adik-adik semua berharap di rumahnya membacakan ayat ini supaya tahu jalan ceritanya seperti apa tentang Thomas murid Tuhan Yesus ini, oke? Tema firman Tuhan kita hari ini yaitu jangan menjauhkan diri dari keluarga Allah. Lalu kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini tentang janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Terambil dalam Ibrani 10 ayat 25. Berharap kita semua menghafal ayat ini. Oke? Nah, adik-adik, pada suatu hari murid-murid Tuhan Yesus berada di salah satu tempat. Mereka berkumpul di salah satu rumah. Ketika mereka berkumpul, Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Nah, adik-adik, cerita ini yaitu tentang setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin? Nah, cerita minggu kemarin tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, hari ini kita bercerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, pada suatu hari murid-murid Tuhannya sedang berkumpul di salah satu tempat. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini, damai sejahtera bagi kamu. Wow, tetapi adik-adik, pada waktu mereka berkumpul, Thomas murid Tuhan Yesus ini tidak ada bersama dengan murid-murid yang lain. Makanya murid-murid yang lain pada waktu Thomas datang, mereka langsung memberitahukan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Lalu kira-kira adik-adik apa yang dikatakan oleh Thomas? Nah, Thomas bilang seperti ini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
Nah, adik-adik, Thomas ini adalah salah satu orang yang tidak percaya tanpa dia melihat. Jadi dia harus melihat dulu baru percaya. Nah, pada beberapa hari kemudian di dalam Alkitab dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus kembali lagi ke tempat tersebut di rumah itu. Mereka sedang berkumpul dan di situ Thomas sudah ada, adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Ayo tebak. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, adik-adik. Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Damai sejahtera bagi kamu." Langsung Tuhan Yesus memberikan tangannya kepada si Thomas. Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Wow, luar biasa adik-adik. Lalu Thomas bilang apa ya? Thomas langsung berkata seperti ini, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, Thomas ini adik-adik, ketika Tuhan Yesus memberikan tangannya dan menyuruh dia untuk memegang bekas paku di tangan Tuhan Yesus, dia baru benar-benar percaya kalau itu adalah gurunya, kalau itu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu saya mau kasih tahu ya, kita sudah punya Tuhan Yesus dalam hati kita. Jangan sekali-kali lagi tidak kita meragukan Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak melihat secara langsung, secara mata fisik kita, tetapi dengan mata iman kita, mata rohani kita, kita sudah melihat Tuhan Yesus, adik-adik. Kita tidak seperti Thomas yang harus melihat Tuhan Yesus dulu datang, menampakkan diri secara langsung kepada dia, baru dia percaya. Nah, pada waktu itu kan dia tidak ada bersama-sama dengan murid Tuhan Yesus yang sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus datang menampakkan diri. Dia tidak melihat, akhirnya dia tidak percaya Tuhan Yesus. Syukur-syukur Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menampakkan diri kepada mereka. Iya kan? Wow, luar biasa. Nah, ini adalah salah satu teman kita. Dia berkata seperti ini, "Mengapa Thomas sulit percaya kebangkitan Yesus? Padahal ia telah berulang kali menyaksikan mujizat yang Yesus lakukan." Nah, teman kita ini bingung adik-adik. Kok Thomas adalah murid Tuhan Yesus yang setiap hari bersama Tuhan Yesus menyaksikan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, kok dia sulit sekali untuk percaya kebangkitan Yesus? Kenapa ya? Kita mau tahu jawabannya adik-adik. Nah, jawabannya adalah karena Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid Yesus yang lain saat Yesus menampakkan diri. Wow, ternyata adik-adik, kenapa Thomas sulit percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bangkit? Karena pada waktu itu murid-murid yang lain kumpul memuji Tuhan. Yesus menampakkan diri, Thomas tidak ada di situ. Akhirnya dia tidak percaya. Makanya adik-adik, jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Nah, teman kita ini bilang begini, "Aku harus rajin bersekutu dengan teman-temanku seiman, supaya imanku tetap kuat." Wow, luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, lalu saya mau kasih tahu buat kita semua, kita harus rajin mengikuti persekutuan sekolah minggu, ibadah dimanapun bersama teman-teman, supaya iman kita semakin dikuatkan oleh Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Seperti teman kita yang ini, dia berjanji, dia berkomitmen, "Aku harus rajin bersekutu dengan teman-temanku seiman, supaya imanku tetap
kuat. Oke. Aku mau rajin kebaktian anak. Siapa yang setiap minggu rajin ikuti kebaktian anak di rumahnya masing-masing? Siapa yang rajin mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangan. Oke. Dia bilang begini, aku mau rajin kebaktian anak karena imanku akan terjaga ketika aku bersekutu dengan saudara-saudaraku seiman. Adik-adik, kalau kita bersekutu dengan teman-teman kita, rajin ibadah, sekolah minggu, rajin berdoa, rajin kumpul dengan orang tua saat beribadah, berdoa, iman kita maka tetap kuat. Kita tetap terjaga, kita tetap tidak takut lagi, tidak ragu-ragu lagi tentang Tuhan Yesus. Oke, hari ini firman Tuhan kita sampai di sini. Lalu saya sekali lagi mengingatkan, kita harus tetap menjaga persekutuan kita dengan saudara-saudara kita supaya iman kita tetap dikuatkan. Jangan ragu-ragu lagi seperti Thomas. Dia murid Tuhan Yesus kok masih ragu-ragu percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, ya kan? Kita di sini tidak ada lagi kan yang ragu-ragu Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu saya juga tidak ragu. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia mati di kayu salib, dia dikuburkan dan dia bangkit di hari ketiga. Lalu saya tetap percaya itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Jangan lupa ayat hafalannya tetap dihafal, oke? Ayo tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang sangat memberkati kami. Mengajari kami untuk kami setia mengikuti persekutuan dengan saudara-saudara kami, kebaktian sekolah minggu dan kebaktian lainnya, supaya iman kami tetap dikuatkan oleh Tuhan. Kami tidak ragu bersama dengan Tuhan. Berkati orang tua kami ya Tuhan, lause-lause kami, biarlah kesehatan terus ada buat kami. Semua pekerjaan kami di rumah saat ini, Tuhan memberkati kami. Baik yang masih dalam bekerja, Tuhan lindungi. Berkati bangsa kami Indonesia dari pandemi corona ini. Biarlah bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang di luar sana yang sudah mengalami virus ini, yang sudah positif corona. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Tuhan jaga kami semua. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Semua para medis, dokter, perawat, Tuhan berikan kekuatan. Lindungi mereka dalam mereka menjalankan tugas mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku. Sampai jumpa kembali minggu yang akan datang. Shalom.